selamat pagi adik-adik semua. Sebelum memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, kita nyanyi dulu yuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami dapat berkumpul untuk mengikuti Bina Iman online pada hari ini. Tuhan, berkatilah kakak-kakak yang akan membawakan aktivitas pada hari ini. Bantulah kami supaya kami dapat mengerti pengajaran yang Kau berikan pada kami hari ini. Tuhan, untuk teman-teman kami yang belum bisa berkumpul, berkatilah juga, berilah mereka semua, termasuk kami, kesehatan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan teman-teman, kita lanjutkan ke aktivitas. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi di sini bersama Kak Vero. Kali ini Kak Vero ingin mengajak kalian semua untuk bergembira, bernyanyi bersama di Bina Iman Online Santo Andreas. Oke? Kita bernyanyi yuk. 1, 2, 3. Tumetata, pakai 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 tumetata, tutu ake tumetata, tutu ake tumetata, tutu ake tumetata, tutu ake tumetata, pakai tumetata, pakai tumetata, pakai tumetata, pakai tumetata, tutu ake tumetata, tutu ake tumetata, tutu ake tumetata, tutu ake tumetata, awumba wumba wumba ya, awumba wumba wumba ya, tutu ake tumetata, tutu ake tumetata, tutu ake tumetata, tutu ake tumetata. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil
Adik-adik gimana? Sudah bergembira, bersenang-senang di Bina Iman online Santo Anniversary ini dengan bernyanyi bersama Kapero. Nah, sekarang adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita dari Kak Yudis. Ya, silakan Kak Yudis bercerita untuk adik-adik yang manis semuanya. Pagi adik-adik, apa kabar? Kalian masih tetap semangat kan untuk mengikuti Bina Iman ini? Hari ini kakak akan membawakan pembacaan dari Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan, dan pujilah Kristus. Tak kenal maka tak sayang. Itu mungkin adalah bacaan yang dapat kita petik pada hari ini. Adik-adik, mungkin gak sih kita berkenalan kepada orang yang belum kita kenal sama sekali? Mungkin banyak sekali jawaban yang akan muncul. Sama halnya dengan para murid Yesus pada saat itu. Saat Yesus bertanya, siapakah aku ini? Lalu banyak murid yang berkata, banyak orang yang mengatakan engkau adalah Elia. Dari situ kita dapat menyimpulkan, oh berarti kata orang Yesus adalah Elia. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Namun dalam bacaan ada satu murid yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang Mesias, dan itu bernama Santo Petrus. Kenapa Santo Petrus itu mengatakan bahwa dia adalah Mesias? Karena yang berbicara dan menjawab perkataan Petrus itu bukanlah diri Petrus, melainkan roh yang ada di dalam tubuh Petrus. Sekali lagi ya, kakak ulang. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga. Nah, di situ mengatakan bahwa sebenarnya siapa sih Yesus, dan kenapa kita mesti yakin bahwa dia adalah putra manusia? Karena tidak semua orang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dari sebab itu, maka hanyalah Petrus yang memberikan jawaban sangat-sangat, boleh kakak bilang, sangat baik. Namun setelah itu tugas Petrus menjadi semakin berat. Karena apa? 1. Petrus akan dijadikan sebagai pemimpin dari antara para rasul.
dari para rasul itu. Lantas apakah Petrus langsung menerimanya atau tidak? Itu akan ada di ayat selanjutnya, tapi tidak akan kakak bahas. Namun dari situlah Yesus paham bahwa Petrus adalah orang yang akan dia jadikan pemimpin untuk gereja-gereja kita saat ini. Boleh dibilang Santo Petrus merupakan paus pertama kita di seluruh dunia ini. Sebelum yang adik-adik kenal mungkin Yohanes Paulus II atau Benediktus dan sebagainya. Selain itu, peran Petrus bukan hanya sebagai pemimpin umat Katolik atau para rasul, melainkan dia juga merupakan pemegang kunci kerajaan Allah. Seperti yang kita ketahui pada bacaan, Yesus berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Dan Yesus juga memberikan kuasa kepadanya, "Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat selamanya di surga. Begitu juga apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga." Oke adik-adik, mungkin beberapa yang masih bingung, siapakah Yesus itu? Namun, itu kakak balikan lagi kepada kalian, bagaimana cara kita memandang siapa Yesus itu. Dan kakak harap kalian dapat mengenal Yesus bukan dengan perkataan orang, melainkan dengan iman yang akan tumbuh dengan sendirinya dalam hati kalian. Mungkin dengan kegiatan selanjutnya yang dibantu oleh kakak dari kelas lain akan membantu kalian untuk mendapatkan jawaban siapakah Yesus itu menurut kalian dan siapakah Yesus itu menurut ajaran agama Katolik. Terima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nita di sini. Nah, hari ini kita sudah mendengar bacaan tentang Simon Petrus yang diserahkan kunci kerajaan sorga. Nah, kita mulai ya. Bahannya apa aja sih? Pertama, siapkan kertas. Kemudian kertas origami, warnanya bebas ya. Nanti kita akan gunakan untuk mewarnai Simon Petrus ini. Kemudian lem, pensil atau pulpen, spidol warna hitam. Udah, itu aja yang perlu kalian persiapkan. Oke, sekarang udah siap kita menggambar? Oke. Nah, udah siap ya kita menggambar Simon Petrus. Nah, persiapkan kertas kalian dan pensil ya. Kita akan gambarnya dengan cara yang tipis-tipis dulu, karena kita akan bikin draftnya. Nanti kalau sudah jadi, udah fix, kalian boleh tebalin pakai spidol, oke? Nah, pertama kita akan buat kepalanya dulu. Bisa buat lingkaran dahulu atau lonjong ya. Ini jangan terlalu tebal ya. Ini kakak bikin agak tebal biar kalian bisa kelihatan, oke? Kemudian ini kita akan bikin rambutnya. Kemudian poninya ya, terus kita akan bikin matanya, hidungnya, dan mulutnya. Oke. Nah, Simon Petrus itu kita akan buat jenggot. Jenggotnya keriting seperti ini. Kemudian kita akan membuat pundaknya sama badannya ya, dari sini tarik ke bawah, tipis-tipis saja ya. Kemudian kita bikin kuncinya nih di sini nih, kepalanya bulat. Ini kuncinya bebas ya, kalian mau bikin bulat seperti ini atau mau bikin dengan versi kalian sendiri. Kemudian kita gambar pundaknya.
bikin tangannya sedang megang kunci ya, kemudian bikin tangan satu lagi. Nah, udah jadi, tinggal kalau kalian mau bisa tambahkan juga ya kakinya ya. Sini. Nah, ini udah selesai, kita tinggal warnain dengan spidol. Jadi yang oh ya, satu lagi kakak lupa, kita akan bikin lingkaran di atasnya ya. Nah, yang ini yang kita tebalin adalah rambutnya, nih seperti ini. Nah, ini kakak udah tebelin gambar yang kakak bikin. Nah, nanti yang pola yang kita nggak pakai dihapus aja ya. Kayak tadi kan ini kepalanya kita nggak butuh kan, karena kita cuma buat sebagai kerangkanya aja, buat panduan kita untuk menggambar. Nah, sisanya boleh dihapus. Hapus yang bersih ya. Nah, tapi kalau udah dihapus, tinggal siapin origami kalian yang udah kalian siapkan. Misalnya kita mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari ini ya, kuncinya dulu ya. Nah, ini bagian kuncinya kasih lem dulu ya, kasih lem. Nah, kakak kuncinya mau warna kuning nih. Origami gini boleh pakai pensil atau pulpen, terus ditekan seperti ini nih. Atau bisa pakai pulpen ya, ini ya. Nah, tempelin seperti ini sampai kuncinya penuh ya. Nah, kalau misalnya untuk bagian-bagian kecil yang misalnya seperti ini, kalian bisa gunakan cara tadi ya, dengan menggunakan pulpen, kemudian origaminya ditekankan ke kertas atau gambar yang kalian udah buat ya. Nah, kalau untuk yang bagian-bagian yang gede, bisa aja menggunakan potongan-potongan aja, jadi digunting aja, origaminya digunting kecil-kecil, terus ditempelkan ke misalnya ini ke bajunya nih. Nah, seperti yang kakak bikin ini, jadi biar cepat ya. Tapi kalau untuk bagian kecil bisa menggunakan pulpen atau pensil. Nah, yang rambut sama mukanya kakak nggak punya warna origami seperti ini, jadi kakak warnain dengan krayon. Oke, gampang kan cara buatnya? Nah, selamat mencoba ya di rumah. Nanti jangan lupa tunjukkan hasil karya kalian dan tag ke Instagramnya Bina Iman Santo Andreas ya. Sampai ketemu minggu depan, bye. Halo adik-adik, Bina Iman anaknya udah selesai nih. Gimana, seru kan? Nah, sekarang kita mau doa penutup ya. Ayo kita doa bersama. Kita lipat tangan dan tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami dapat menjalani Bina Iman anak dari awal sampai akhir. Berkatilah kami ya Tuhan, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan berkatilah juga kami sekeluarga ya Tuhan, agar kami sehat selalu dan minggu depan kami dapat berkumpul lagi untuk menjalani Bina Iman anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah.